Yang kami ingin lakukan pada hari ini adalah Tuhan, kami mengingat segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kami bukan karena kuat dan gagah perkasa kami, bukan karena kepintaran kami, tapi semua karena Tuhan yang telah beracara dengan dahsyat, heran dan ajaib. Oleh karena itu kami mengucap syukur hari ini Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan di dalam kami memimpin, bahkan juga memberikan pengajaran-pengajaran yang benar tentang kebenaran, sehingga mereka ini semua Tuhan boleh ada dalam jalur yang benar, yaitu pada rel kekekalan dan rel kebenaran, sehingga mereka suatu saat kelak boleh sampai ke surga dan Tuhan serta malaikat bersorak-sorai untuk menyambut mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan hari ini Tuhan, hanya keluar dari perkataan Kristus saja. Dan kami yakin dan percaya hari ini Tuhan, siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, mereka akan dipulihkan, yang sakit akan disembuhkan, yang mempunyai beban berat akan dilepaskan, yang tidak mempunyai pengharapan Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya. Amin. Terima kasih ya kepada para undangan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada Bapak Daniel Wijaya beserta dengan Bapak Pendeta Daniel Wijaya beserta dengan Ibu. Ada juga Bapak Pakpahan. Ya, terus semua para undangan yang datang hari ini kita mengucap syukur. Dan hari ini kita mengucap syukur karena ulang tahun yang ke-18 gereja kita. Biarlah hari ini kita akan melihat satu judul, yaitu kasih yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Tuhan memberkati. Yuk kita baca dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ke 14. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14 saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kalau sudah ketemu yuk kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, Kolose pasal 3 ayat ke-12 sampai ke-14. Pasal 3 ayat 12 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara 13, dan kita baca bersama-sama. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13 mohon dibaca. Ayat 14 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tulisan Rasul Paulus di dalam penjara kepada jemaat di Kolose. Karena Rasul Paulus tahu percis bahwa saat itu jemaat di Kolose sedang turun kasihnya. Mereka sedang bermasalah besar terhadap sesama manusia. Kasih antara sesama manusia sedang bermasalah. Rasul Paulus sungguh luar biasa. Ketika dia ada di dalam penjara, dia mengerti bahwa jemaat Kolose perlu firman Tuhan yang seperti ini. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan apa? Pada ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita semakin mengerti dan serta menghidupi tentang identitas kita. Kita ini sebenarnya adalah orang pilihan Allah atau umat pilihan Allah. Yang percaya katakan amin. Kita ini semua adalah umat pilihan Allah. Ada haleluya, Saudara.
Dan seringkali pemahaman kita yang kurang tentang identitas diri kita sebagai umat pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah, akan mempengaruhi tindakan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita dipilih Tuhan untuk menikmati atau menerima keselamatan? Ada amin Saudara? Percaya? Percaya bahwa kita dipilih loh, kita ini semua ini dipilih oleh Tuhan untuk menikmati keselamatan. Oleh karena itu kalau kita sadar akan identitas kita bahwa kita ini dipilih Tuhan, kita sadar bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan, maka kita ini harusnya mempunyai tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, sebelum kita menerima Kristus, kita semenjak dari kandungan sudah dipilih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus bangga, kita harus respect terhadap Allah. Mungkin ada banyak orang yang lebih baik dari kita, ada banyak orang yang lebih pandai dari kita, ada banyak orang yang lebih kaya dari kita, ada banyak orang yang lebih berkualitas dari kita. Ada haleluya, banyak orang yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa dari kita. Akan tetapi Tuhan memilih kita. Ada haleluya. Itu tidak gampang dan tidak mudah. Umat pilihan Allah. Karena itu Rasul Paulus menegaskan, sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah ini apa saudara? Orang-orang yang hidupnya harus all out dalam kehidupan. Dia setiap hari menjalankan kebenaran. Dia setiap hari menjalankan kehendak Allah. Dia setiap hari harus berkualitas hidupnya. Kalau mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah benar-benar kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar kita beribadah, bukan hanya sekedar kita tepuk tangan, bukan hanya sekedar kita bernyanyi, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa bahwa kita adalah umat pilihan Allah, maka kita akan all out dalam hidup kita, dan kita harus serius dan sangat serius di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah umat pilihan Allah, katakan kiri kananmu, pas dulu kiri kananmu, engkau umat pilihan Allah. Ada haleluya. Kita itu semua pilihan Allah, bukan pilihannya si iblis, pilihan Allah Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu pilihan Allah ini bukan hanya dipilih. Nih saudara perhatikan baik-baik, kita sudah dipilih oleh Allah dan yang dikuduskan. Ada amin saudara. Kita dipilih, habis itu kita dikuduskan. Dikuduskannya kapan saudara? Seperti ketika kita datang ke gereja di tempat ini, kita buka firman Tuhan sendiri di rumah, kita semakin hari semakin dikuduskan dengan satu komunitas persekutuan seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita dikuduskan setiap hari. Bukan otomatis ketika kita dipilih Allah, kita bertobat. Pertama kali kita bertobat sama Tuhan, Tuhan ampuni saya ingin mengikut Kristus. Tetapi setelah itu kita harus dikuduskan, karena masih banyak lumpur-lumpur dosa, masih banyak noda-noda dosa dalam kehidupan kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki rohnya ya saudara. Semuanya ini penuh dengan dosa. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja di tempat ini, ketika Bapak Ibu Saudara mungkin datang ke gereja di tempat lain, ada satu komunitas, seakan-akan Bapak Ibu Saudara dikarantina, dan di karantina itu habis itu saudara dikuduskan, dicopotin satu-satu dosanya. Yang percaya katakan amin. Dicopotin dosanya lewat apa? Kebenaran firman Tuhan. Ada amin saudara. Dicopotin satu-satu lewat kebenaran. Yang kedua, saudara dikuduskan lewat apa? Lewat para jemaat sesama kita. Oleh karena itu ada orang sering kali tanya ke saya, Pak, kenapa saya kan ibadah raya lewat YouTube saja sudah cukup, saya nggak perlu ke gereja? No, karena di gereja kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita saling bergesekan, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Yang percaya katakan amin. Di dalam gereja, dalam komunitas kita itu saling bergesekan, dan dari gesekan demi gesekan itu kita semakin belajar, kita semakin disempurnakan, kita semakin mengerti bahwa ada tujuan Allah untuk kita menjadi satu di dalam gereja ini,
Itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dibersihkan satu-satu dan tempatnya dibuat khusus sehingga lumpur-lumpur dosa kita pelan demi pelan copot dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dibersihkan bukan hanya dikuduskan saja, tetapi juga habis itu kita juga menerima kasih-Nya Allah. Coba kita lihat, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Ada amin saudara? Tuhan itu bukan Tuhan yang harus selalu menghukum, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mendisiplinkan kita. Kalau kita dikasihi Tuhan, maka kita pasti akan ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Ketika kita menyempong ke kiri dan ke kanan, Dia akan meluruskan kita kembali. Dia akan meluruskan kita kembali sehingga kita masuk dalam rel yang benar, dalam rel kekekalan dan rel kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, selain kita dikasihi, tetapi kita juga didisiplinkan oleh Tuhan. Saya senang kalau kita semua di tempat ini pernah dan sudah dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Yang percaya katakan amin. Ciri-ciri orang yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang dikasihi oleh sesama, itu adalah dia juga boleh mengasihi sesama manusia. Yang percaya katakan amin. Kalau orang dikasihi oleh Tuhan, tapi dia tidak pernah mengasihi sesama, dia tidak pernah memberi kepada sesama, dia orangnya terlalu cuek, dia tidak peduli dengan keadaan sekeliling. Orang mau sakit kayak, orang mau lumpuh kayak, orang mau nggak punya uang kayak, orang nggak mau punya apa-apa, dia nggak pernah peduli. Itu namanya dia belum menerima kasih daripada Allah, sehingga kasih itu tidak tumbuh dalam kehidupannya dan tumbuh untuk dapat mengasihi sesama manusia. Ada haleluya. Itu ciri khasnya Bapak Ibu Saudara. Ciri khas yang sangat-sangat jelas kelihatan. Orang yang dikasihi juga jarang menyakiti orang lain. Yang percaya katakan amin. Karena dia merasa diterima. Dia kan misalnya suami dan istri, anak dan orang tua. Kalau dia merasa dikasihi oleh orang tuanya, dia pun akan mengasihi kepada orang tuanya dan kepada sesamanya. Mereka tidak akan menyakiti orang lain. Mereka dalam tingkah lakunya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam segala-gala mereka tidak akan pernah menyakiti orang lain. Karena apa? Karena mereka sudah merasa diterima. Mereka sudah merasa semuanya luar biasa. Mereka merasa bahwa inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Berapa dari kita yang yakin dan percaya bahwa kita dikasihi Tuhan? Ada amin saudara? Kalau kita dikasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi. Pasti sama anak kita akan sayang. Pasti sama jemaat sekeliling kita akan sayang. Yang percaya katakan amin. Ada orang kesulitan dari sini, dia langsung wajib menolong. Ada orang kesulitan ini, dia langsung menolong dan menjaga, memelihara. Kalau orang yang hidupnya dikasihi, pasti kualitas hidupnya berbeda dan hidupnya berbeda. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Barulah ayat berikutnya atau statement berikutnya. Bapak Ibu Saudara boleh baca. Habis dan dikasihinya. Terus apa saudara? 1, 2, 3 baca. Saya akan dengar. 1, 2, 3. Kenakanlah apa? Kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan. Tapi Bapak Ibu Saudara harus ingat, kita harus dikuduskan dulu, kita harus dibersihkan dulu, baru kita dikasihi oleh Tuhan. Tanpa kita melepas segala dosa kita, tanpa kita menyopoti semua dosa kita, kasih Tuhan yang memang sudah turun dari kita tidak akan bekerja maksimal. Sehingga kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan ini tidak akan pernah tercapai dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Jika kita membaca firman Tuhan, kesatuan itu terjadi karena ada apa saudara? Kesatuan itu terjadi karena apa? Ada apa? Ada kesamaan. Mengapa gereja di tempat ini bisa
bersatu, bisa terjadi ada kesatuan karena ada kesamaan. Kesamaannya apa, saudara? Saudara duduk di sini bareng-bareng ini ada satu kesamaan. Kesamaannya apa? Kita sebagai umat pilihan Allah. Kalau saudara bergaul ya, misalnya sama orang, kalau ada kesamaannya ya kan, misalnya orang yang jago main catur, catur, itu ada kesamaan. Tapi kalau kita nggak ada kesamaan, kita nggak akan pernah bisa berkumpul. Kesamaan kita di tempat ini hanya satu, saudara. Nanti ada satu lagi, ada dua. Yang pertama adalah kita sama-sama umat pilihan Allah. Ada amin, saudara? Nah, ketika kita punya kesatuan di tempat ini, maka harusnya kita sebagai umat pilihan Allah punya karakter yang berbeda. Kita memang dari latar belakang yang berbeda. Ada suku Batak, ada suku Ambon, ada suku Chinese, ada suku Sunda, Jawa di tempat ini. Latar belakang suku berbeda, latar belakang apa? Latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang pekerjaan berbeda. Tetapi ada satu yang sama, yaitu kita sebagai umat pilihan yang disatukan. Kalau nggak ada kesamaan, saudara nggak akan pernah berkumpul di gereja di tempat ini, atau mungkin saudara punya gereja di tempat lain, berkumpul bersama-sama di sana. Kalau tidak ada kesatuan. Bapak Ibu Saudara lihat orang-orang politik, partai. Kalau mereka merasa sudah tidak cocok, sudah tidak ada kesamaan, mereka akan keluar dari partai tersebut. Ya apa ya? Kalau nggak cocok dalam satu organisasi, mereka akan keluar. Karena tidak ada lagi kesamaan. Bapak Ibu Saudara juga ketika tidak ada lagi kesamaan, maka saudara juga akan keluar. Karena apa? Wah, aku ini bukan umat pilihan Allah. Aku ini sudah tidak bersama-sama lagi karena bukan umat pilihan Allah. Suami istri juga sama. Mereka dipersatukan sekalipun ada banyak perbedaan. Tapi mereka dipersatukan karena ada umat pilihan Allah. Mereka berdua adalah umat pilihan Allah. Yang percaya katakan amin. Saya mau katakan satu hal. Mengapa Tuhan melarang keras orang menikah berbeda agama? Karena nggak akan pernah tahan lama. Kenapa saya katakan? Karena tidak ada kesatuan, tidak ada kesamaan. Kalau sama-sama umat pilihan Allah, mereka akan bersatu. Mereka akan terus ada di dalam kehidupannya. Dan ketika ada kesatuan, maka ada satu hal yang harus kita kedepankan. Kita tidak lagi mengedepankan perbedaan kita. Yang percaya katakan amin. Kita akan mengedepankan persamaan kita. Persamaan kita apa? Umat pilihan Allah. Ada banyak perbedaan, ada banyak konflik, ada banyak masalah, baik di dalam gereja ini, dalam kehidupan rumah tangga saudara. Tetapi satu hal, saudara bisa tetap ada sebagai pengikat. Itu adalah karena saudara sama-sama umat pilihan Allah. Itulah yang bikin saudara tetap merekat. Kalau perbedaan yang saudara kedepankan, maka saudara akan cepat atau lambat akan keluar. Baik dari gereja ini maupun dari gereja lain. Pasti akan keluar dari persekutuan. Karena sudah tidak ada lagi persatuan. Karena sudah tidak mengedepankan lagi persatuan. Karena sudah tidak mengedepankan lagi sebagai umat pilihan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mengerti dan kita juga sadar bahwa sebagai umat pilihan Allah kita harus punya belas kasihan, kemurahan. Ada haleluya saudara. Kita harus punya kelemah lembutan. Kita harus punya kesabaran. Karena kesabaran ini dan juga tadi ada apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati kalau terjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara bisa yang satu lebih rendah hati daripada yang lain. Yang percaya katakan amin. Di dalam satu komunitas gereja, di dalam satu komunitas pekerjaan kantor, kalau ada orang yang lebih egois, saudara harus lebih rendah hati. Sehingga kita tetap bisa ada di tempat itu. Kita bisa tetap bersama-sama. Konflik dan permasalahan tidak membuat kita keluar dari organisasi. Konflik dan permasalahan bukan membuat kita keluar dari persekutuan doa. Konflik dan permasalahan akan membuat mendewasakan kita, menyempurnakan kita, sehingga kita bisa tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Itu saudara, sebenarnya yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesabaran hati ini adalah mampu mengendalikan segala sesuatu perselisihan yang terjadi. Kesabaran itu memang mahal harganya, dan kesabaran ini dibutuhkan oleh setiap orang yang percaya. Ada haleluya. Suami dengan istri harus sabar. Istri dengan suami harus sabar. Orang tua sama anak harus sabar nggak? Sabar dalam suka dukaku, sabar. Seorang suami kalau menunggu istrinya bersolek atau dandan harus sabar nggak? Sabar. Sebenarnya bukan sabar. Sebenarnya karena tidak ada pilihan. So, nunggu ya udah nggak ada pilihan, istrinya cuma satu, ya nggak harus sabar nggak sabar ya harus sabar. Ada haleluya. Istri juga menunggu suami, kalau suaminya pesolek ya kan harus rapi, harus sabar sang istri karena memang nggak ada pilihan, harus sabar. Ada haleluya. Yuk kita lanjutkan ayat ke-13. Sabarlah, makanya selalu disambut. Saudara lihat ya, Rasul Paulus ini adalah rasul yang luar biasa di dalam menulis. Dan tulisannya itu tidak pernah copot, tidak sinkron antara ayat dan ke ayat. Lihat, waktu dia tutup dengan ayat kesabaran, kata-kata kesabaran, dia sambung ayat ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan habis sabar baru kita bisa ampunilah seorang akan yang lain. Apabila kamu seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ini yang paling sulit dalam kehidupan siapapun, termasuk seorang pendeta. Ada amin saudara? Mengampuni itu tidak mudah, tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Hanya di kata-kata saja. Saya bisa berkhotbah di tempat ini, ayo saudara ampuni. Tapi ketika hal itu terjadi dalam kehidupan saya, belum tentu saya bisa lolos dalam mengampuni orang. Ya, seperti seorang Bapak Ibu Saudara masih tahu satu lagu yang namanya Sentuh Hatiku? Betapa ku mencintai semua yang telah. Itu lagu bagus ditulis. Latar belakangnya, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, latar belakangnya adalah dia seorang gadis yang diperkosa oleh orang tuanya, oleh ayahnya selama kurang lebih 13 tahun. Diperkosa 13 tahun oleh orang tua kandung loh, bukan orang tua angkat, bukan orang tua tiri. Dan 13 tahun dia dipasung di satu rumah. Dia dipasung, dia tidak boleh keluar, karena kalau dia keluar dia bisa berbicara kepada sekelilingnya. Dia dipasung selama 13 tahun. Disitulah dia menangis, dia berontak, dia bilang, aku tidak akan pernah bisa mengampuni orang tuaku, papaku yang telah merusak diriku, merusak keperawananku, merusak segala-galanya. Dia berkata seperti itu, dan terus setiap hari dia menangis dan dia menulis lagu ini, saudara. Sampai pada satu ketika dia dikeluarkan, saudara. Papanya tidak lama kemudian sakit stroke, lumpuh. Disinilah perjuangan besar sang anak. Beberapa pendeta, beberapa hamba Tuhan mendoakan, ayolah engkau harus memeluk ayahmu. Tidak, aku tidak bisa mengampuni. Aku tidak bisa mengampuni ayahku, karena ayahku ini super jahat, sadis. Ya kan, anaknya sendiri diperkosa 13 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sampai satu saat akhirnya dia sadar. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, ketika aku tetap dalam hatiku tidak mengampuni orang tuaku, maka nggak pernah ada sukacita damai sejahtera dalam kehidupannya. Nggak pernah ada. Akhirnya nggak lama kemudian Bapak Ibu Saudara, dia mengambil satu keputusan. Dia datang ke ayahnya yang lagi sakit di rumah, yang sakit stroke. Dia peluk ayahnya. Papa, aku mengampunimu dengan sangat tulus. Dan hari itu juga terjadi revival besar. Dan lagu ini keluar. Betapa ku mencintai
segala yang telah terjadi. Makanya dia bilang, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bahagia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan, kalau kita mengampuni, kata Tuhan, berapa kali saudara harus mengampuni orang lain? 70 kali 7 kali. Unlimited, bukan 70 kali 7. Kalau 70 kali 7 berapa Bu Ira? 70 kali 7 berapa? 490. Bukan, 70 kali 7 kali. Artinya unlimited. Berapa banyak kita harus mengampuni orang? Selama-lamanya selagi engkau masih hidup. Itu maksud Tuhan. Ada amin saudara? Bisakah saudara mengampuni orang lain hari ini? Pulang dari tempat ini saudara berdoa, Tuhan, aku sudah dengar firman Tuhan, aku mau hidup bebas, aku mau merdeka, aku mau ngampuni sesama aku nggak mau lagi menaruh dendam. Yang pasti, tapi ada satu hal, kalau kita mengampuni, maka kita pasti bisa menerima. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mengampuni, kita nggak bisa menerima, itu namanya bukan pengampunan. Suatu saat, saya ketika mengambil program pendeta penuh selama 9 tahun itu, 10 tahun lah ya, habis itu saya diproses. Satu kali waktu, habis doa pagi, kita jam 4, jam 5 sudah doa pagi di Kinasih. Habis gitu, Pak Pendetanya suruh, saya masih PDM, pendeta muda. Semua yang kalian, ya, yang di sini masih menaruh dendam, menaruh sakit hati sama orang, ya, tolong telepon. Waduh, waduh, saya lari-lari. Semua tuh pada malu, pendeta-pendeta saudara, malu nggak berani telepon di situ. Semua pada cari posisi masing-masing. Saya di bawah pohon waktu itu. Supaya orang kaya, ada yang di dekat WC, ada yang di mana. Telepon semua, saya lihat pegang telepon semua. Pertama kali saya telepon orang ini, Pak, ternyata nggak bisa nyambung. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Berkali-kali akhirnya masuk saudara. Waktu mau ngomong yang pertama kali, aduh itu sulitnya minta ampun. Dan itu harus bukan hanya mengampuni di mulut, tapi kita harus bisa menerima. Kita ketika mungkin istri kita bersalah, mungkin istri kita atau suami kita berzina. Nah, saudara bisa nggak mengampuni? Karena Alkitab katakan tidak boleh bercerai, sekalipun sang suami atau sang istri berzina, tidak akan pernah boleh. Bisakah kita mengampuni, menerima lagi kembali sebagai seorang suami sampai ajal menjemput? Ada amin saudara? Kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita rangkul. Kalau saudara bisa mengampuni, saudara pasti akan tetap mengasihi orang tersebut. Sekalipun orang itu sudah jahat sama saudara, sekalipun orang itu setiap kali memfitnah saudara, sekalipun orang itu tapi saudara tetap berdoa, saudara tetap mengasihi, saudara tetap peluk dia, dan saudara sudah rilis semua. Saya yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan yang dahsyat dalam kehidupan kita ketika kita bisa mengampuni seperti lagu ini, seperti pencipta lagu ini. Saya yakin dan percaya, saudara siapapun dari antara kita, ayo mulai hari ini ambil keputusan penting. Hari ini kepada siapa saudara sedang dendam, sedang tidak suka, sedang ini orang, saudara siapapun itu, mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini sedang dendam sama seorang gembala sidang, mungkin saya atau mungkin di teman-teman yang lain. Ada amin saudara? Minta ampun, saling meminta ampun. Saya yakin dan percaya kalau saudara bisa seperti itu, maka Tuhan akan mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Karena apa saudara? Saya mau katakan satu hal, ini sangat-sangat benar-benar menyentuh hati saya. Tuhan mengampuni kita tanpa syarat. Yang percaya katakan amin. Nggak ada syarat Tuhan. Waktu saya dulu pertama kali saya minta ampun sama Tuhan, saya bertobat total SMA kelas 1 atau kelas 2. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan ampuni saya yang sudah berdosa begitu banyak. Saya sangat kacau latar belakang saya. Saya katakan Tuhan ampuni. Tuhan menerimanya dengan tanpa syarat. Tapi kita seringkali manusia punya syarat untuk mengampuni. Ada haleluya. Kalau engkau tidak berbuat lagi, aku ampuni engkau. Iya apa ya? Kalau engkau nggak punya utang lagi, aku ampuni engkau. No. Mulai hari ini coba kita belajar
mengampuni dia apa adanya, seperti Tuhan sudah mengampuni kita berkali-kali, ratusan ribu kali, jutaan kali Tuhan mengampuni kita. Setiap hari Tuhan mengampuni kesalahan kita. Malam hari kita berdoa, Tuhan ampuni saya, ampun lagi, tanpa syarat. Oleh karena itu saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini bisa untuk mengampuni orang tanpa syarat. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ayo kita bersemangat pulang dari tempat ini. Kita ampuni kepada siapapun dari antara kita. Kita ampuni. Sehingga Tuhan yang punya standar yang tinggi di dalam mengampuni, kita juga punya standar yang tinggi. Kita harus bisa mengalah. Kita harus rela mengalah. Kita harus rela mengalah di dalam persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu pasti ada konflik. Yang percaya katakan amin. Dalam persekutuan seperti ini, gereja, rumah tangga, ada konflik gak Bapak Ibu? Ada konflik, ada masalah, konflik antara sesama jemaat, antara pendeta, antara siapapun, ada konflik. Tetapi ada satu Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mengampuni mereka, kita bisa menerima mereka, berjalan bersama, itulah pengorbanan yang paling utama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu disambung di ayat yang ke-14 Saudara. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Tapi ayat 14 ini yang sangat-sangat luar biasa. Coba ya, saya akan tutup dengan ayat ini. Dan di atas semuanya itu, apa Saudara? Kenakanlah kasih. Sebagai apa? Yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara lihat baik-baik. Pengikat. Berarti kalau pengikat itu tidak apa? Tidak berpencar. Pengikat itu berarti apa? Tidak berantakan. Bapak Ibu Saudara lihat ini. Saya kebetulan memang sengaja bawa contoh. Bapak Ibu Saudara lihat ini. Di antara kertas-kertas ini semua ada pengikatnya nggak? Apa pengikatnya? Inilah yang membuat kertas-kertas ini bersatu. Pengikat inilah kasih. Kasih inilah yang mengikat kita semua yang ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kasih inilah yang mengikat Kristus, yang kita diikat oleh Kristus oleh karena kasihnya. Kalau ini Saudara lihat baik-baik. Kalau Saudara ingin keluar daripada kertas ini ingin keluar, maka jalan yang satu-satunya adalah ini akan terlubek. Manusia yang keluar dari satu persekutuan, manusia yang keluar dari satu gereja, itu pasti kedua yang akan terluka. Orang tersebut juga pasti akan terluka, dan yang di dalam sini copot satu juga akan terluka. Ada haleluya, kedua-duanya terluka. Oleh karena itu saya ingin katakan, ini adalah perekat. Kita semua perekatnya adalah kasih, Saudara. Tidak ada tidak. Tuhan merekat kita dengan kasih. Kita direkat juga di dalam satu persekutuan ini dengan kasih. Oleh karena itu Saudara, pengikat. Karena itu Rasul Paulus itu sungguh luar biasa. Dan Saudara bayangkan, kita lihat sekali lagi, yuk kita baca. Dan di atas tuh Saudara, di atas yang tadi itu, di atas semuanya itu kenakanlah kerendahan hati tanpa kasih itu nol besar. Kemurahan hati tanpa kasih itu nol besar. Ya kan? Kebaikan kita tanpa kasih itu juga nol besar. Kenakanlah kasih Saudara, supaya kita itu tetap ada dalam satu bundle seperti tadi, kertas tadi. Tetap ada dalam satu lingkungan yang baik. Seperti di tempat ini ada satu tembok, ya kan, yang kalau kita tetap di dalam tembok ini, kita dikarantina, kita dikuduskan, kita dibersihkan, kita bersama-sama di tempat ini. Kasih itulah yang mempersatukan gereja ini selama 18 tahun. Kasih itulah yang membuat saya tetap bisa melayani di gereja ini selama 18 tahun. Karena kasihlah saya jadi mengerti, Bapak Ibu Saudara, tanpa kasih Kristus yang turun kepada saya nggak akan sanggup untuk melayani sampai 18 tahun. Tanpa kasih tidak ada satu orang pun di tempat ini yang akan bertahan di gereja ini. Oleh karena itu, kalau dua pengikat ini, kita sebagai umat pilihan Allah dan kita punya kasih
kasih, dan kasih Kristus yang mempersatukan kita di tempat ini, maka kita yakin dan percaya segala konflik, masalah, tantangan, rintangan yang ada di gereja ini bukan membuat kita keluar, bukan membuat kita bubar dari gereja ini, tapi akan menyempurnakan kita, akan mempersatukan kita, akan membuat kita menjadi dewasa semakin hari. Sekalipun saya melihat perkembangan masih biasa-biasa saja terhadap jemaat di gereja di tempat ini, tapi saya yakin dan percaya satu saat kelak saya akan menikmati kemuliaan Allah, menikmati, karena kesusahan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima pada satu saat kelak. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara punya sebagai percaya bahwa saudara mengingat, sadar saudara itu adalah umat pilihan Allah dan ada kasih. Kasih itulah yang mengikat kita. Karena Rasul Paulus tidak akan pernah salah. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang apa saudara? Mempersatukan. Dan apalagi saudara? Apa kata menyempurnakan? Saling gesek di antara jemaat, saling gesek di antara pendeta dengan jemaat. Itulah yang mendewasakan kita, itulah yang menyempurnakan kita. Yang percaya katakan amin. 18 tahun saksi hidup Bapak Daniel dan juga Ibu Ira, yang dari pertama peresmian beliau tahu ya Pak, Bu. Terima kasih, beliau masih ada 18 tahun, masih juga membantu kita di tempat ini. Itu bukan karena beliau adalah saudara, bukan, tapi ada kasih. Mereka percaya bahwa mereka juga adalah umat pilihan Allah yang harus bersama-sama di tempat ini untuk dapat mendukung pekerjaan Tuhan. Tanpa kasih kita sudah bubar dari beberapa tahun yang lalu. Tanpa kasih kita nggak akan pernah bisa survive. Tapi kalau ada kasih Allah yang melingkupi kita semua di tempat ini, saya yakin dan percaya kasih itu akan merekatkan kita dan tidak akan pernah ada lembar yang tersobek dari buku tersebut. Kalau itu sudah kita bisa bersama-sama, saya yakin dan percaya ulang tahun yang ke-18 ini kita harus canangkan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan kita. Kiri kanan, konflik dan keadaan yang berat, itu adalah merupakan hal yang akan menyempurnakan kita. Gesekan kiri kanan itu akan menyempurnakan kita. Jadi kalau saudara masih tetap ada, masih tetap berkumpul dalam satu persekutuan, baik di tempat ini maupun di gereja yang lain, saya yakin dan percaya. Karena dua hal, saudara percaya saudara adalah pilihan Allah, umat pilihan Allah, dan percaya bahwa kasih itulah yang mengikat saudara untuk menyempurnakan dan mempersatukan. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau katakan satu hal yang terakhir. Kalau orang hidup suami istri, saya mau tanya, apa yang membuat mereka berdua bisa bertahan selama-lamanya? Karena kasih. Kalau saudara ya, anak-anak muda di tempat ini, kalau cari seorang pria, kalau cari seorang wanita, jangan hanya cari potensinya. Jangan saudara kagum terhadap orang tersebut. Yang percaya katakan amin. Jangan. Saudara kagum, Pak, saya kagum loh sama calon saya. Dia itu jago nyanyi loh Pak. Emang saudara dia mau nyanyi setiap hari? Pak, itu saya kagum loh sama pacar saya. Dia suka main bola. Emang dia mau main bola setiap hari sama saudara? Pak, dia kan jago ini loh Pak, jago matematika, jago ini. Emang saudara mau belajar matematika setiap hari? No. Orang suami istri itu bisa tetap merekat itu karena satu hal, kasih. Makin lama istrimu makin tua, ada haleluya. Makin gemuk, makin melebar ke kanan dan ke kiri. Makin lama istrimu bukan makin cantik, makin jelek, walaupun dulunya cantik. Makin lama suamimu juga bukan makin gagah, makin tua, lama-lama jalannya bongkok. Ada amin saudara? Ya, Bu Sieni, dulu mungkin suaminya gagah jalannya kan, tapi lama-lama udah mulai begini, ntar lama-lama begini. Apa yang bikin kita merekat? Hanya satu, kasih. Kita waktu kita ya pasangan suami istri itu ketika mau menyatu,
itu harus benar-benar, aku mengasihi engkau. Engkau dia mengasihi. Saudara akan lihat dari matanya, dari kata-katanya, beda saudara. Ketika itu terjadi, dia tidak lagi lihat hartamu, dia tidak lagi lihat segala macam potensimu, dia tidak lagi lihat yang lain-lain. Dia hanya lihat, aku mengasihi engkau apa adanya, engkau mengasihi aku apa adanya. Semua harus terjadi demikian. Yang percaya katakan amin. Anak bisa berhasil di dalam keluarga, anak bisa berhasil di pekerjaan, itu karena kasih orang tua. Tanpa kasih orang tua, anak itu akan menjadi anak yang mungkin suka narkoba, mungkin suka pergaulan bebas, seks bebas. Tapi kalau ada kasih orang tuanya yang selalu ada dalam kehidupannya, saya yakin dan percaya anak itu akan menjadi anak yang selalu sukses di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya yakin dan percaya hari ini, yuk kita mau mengerti bahwa ada kasih yang mengikat kita semua, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita, sehingga kita tetap ada di dalam gereja ini sampai Tuhan datang, sampai Tuhan menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan menjemput kita pun, dan Dia menyelamatkan kita sehingga kita masuk surga, itu karena satu hal. Karena apa saudara? Kasih. Sekian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua boleh bersuka cita. Hari ini ulang tahun yang ke-18. Saya berdoa dan kita berdoa bersama-sama agar Tuhan terus mengirimkan kasih. Kita percaya kita umat pilihan Allah, dan kita punya kasih yang benar-benar kepada sesama manusia. Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan jemaat-Mu di tempat ini semakin tahun Tuhan, semakin mereka dewasa di dalam Tuhan, semakin tahun mereka boleh semakin mempunyai kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang Tuhan berikan, buat umur yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu dan seluruh jemaat di tempat ini untuk dapat merayakan ulang tahun ke-18 ini juga karena kasih, anugerah dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Amin.